Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Metode manhaji adalah metode yang mudah dan ringkas. Metode yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran. Metode ini juga pembelajarannya langsung menggunakan Al-Quran. Selain mudah dan ringkas, metode ini tidak dibatasi oleh pendidikan, sehingga masyarakat luas pun bisa untuk mempelajarinya. Maka dari itu, metode ini berkembang sangat pesat. Muhammad Anas Adenan adalah perintis dari metode ini. Asal mula metode ini adalah mempelajari kitab kuning, yang lama pembelajarannya kurang lebih 1 bulan, yang digagas oleh Ustadz Joko Nursio di Kairo, Mesir. Kemudian, seiring berjalannya waktu, metode ini disempurnakan dan disesuaikan di kalangan masyarakat Indonesia yang dinamai dengan Manhaji Center. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode manhaji. Jadi di dalam metode manhaji ini ada beberapa tahapan untuk menerjemahkan Al-Quran. Yang pertama yaitu ada tahap analitik. Di dalam tahap analitik ini terbagi lagi menjadi 3 bagian atau 3 tahapan. Yang tahap pertama yaitu tahap membaca. Jadi di dalam tahap membaca ini, pengajar akan memulai dengan membaca 1 ayat. Kemudian akan ditiru oleh para peserta secara bersama-sama sampai pengajar selesai membaca. Kemudian para peserta akan mengulanginya lagi secara bergantian sampai seluruh peserta mendapatkan giliran. Tahap yang kedua di dalam tahap analitik ini yaitu tahap mengartikan ayat kata demi kata. Jadi pengajar mengartikan ayat kata demi kata. Setelah itu peserta didik akan menirukannya secara bersama-sama. Setelah menirukan, para peserta akan diberikan kesempatan untuk mengulanginya lagi secara bergantian. Apabila kemampuan para peserta sudah diketahui, seperti misalkan para peserta yang sudah pandai atau sudah bisa mengartikan ayat kata per kata, maka mereka akan diberikan kesempatan terlebih dahulu. Namun, apabila para peserta yang daya serapnya masih rendah, maka mereka akan diberikan kesempatan di bagian terakhir. Dan tahap yang ketiga di dalam tahap analitik ini yaitu ada tahap memahami arti ayat. Nah, jadi setelah para peserta diajarkan mengartikan arti ayat kata per kata, mereka juga akan diajarkan memahami arti ayat. Karena para peserta didik walaupun mereka sudah bisa mengartikan ayat kata per kata, tetapi belum tentu mereka bisa merangkaikan arti ayat menjadi keseluruhan atau mengartikan kata dalam 1 ayat. Bisa jadi mereka akan tidak mengerti atau bahkan salah paham dengan arti ayat tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu pengajar menjelaskan asbabun nuzulnya. Kemudian setelah tahap analitik, tahap yang kedua yaitu ada tahap sintetik. Jadi ketika sudah memahami setiap ayat, maka akan dilanjutkan dengan merangkaikan antara ayat yang dibacakan tadi dengan ayat sebelumnya. Maksudnya menghubungkan ayat yang sudah dibaca dengan ayat sebelumnya. Jadi di sini para peserta didik akan mencari tahu apakah ada hubungan antara ayat yang mereka baca dengan ayat yang sebelumnya. Apabila ada hubungannya, maka peserta akan memperoleh pengertian pertalian ayat-ayat tersebut. Namun, jika mereka tidak menemukan adanya hubungan antara ayat yang mereka baca dengan ayat sebelumnya, maka peserta akan mengerti eksistensi masing-masing ayat. Dan tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Jadi
pengajar akan mengevaluasi para peserta secara bersamaan maupun individual. Namun bisa juga pengajar mengevaluasi para peserta secara sporadis maupun spontanitas. Hal ini dilakukan dari awal hingga akhir materi tatap muka. Dan teknik ini selalu diterapkan sesuai dengan jenjangnya. Dan setiap tingkatan atau setiap jenjang itu harus menyelesaikan 1 juz dalam setiap pembelajarannya. Setelah tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode manhaji, selanjutnya saya akan membahas tentang tingkatan-tingkatan atau jenjang dalam belajar menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode manhaji. Jadi untuk mempelajari Al-Quran menggunakan metode manhaji ini, idealnya di dalam satu kelas itu berisi 15 orang, yang mana akan dikelompokkan berdasarkan usia atau berdasarkan latar belakang pendidikannya. Apabila dikelompokkan berdasarkan usia, maka itu kisaran anak usia 15 tahun atau yang sudah balik. Kenapa umur 15 tahun? Karena Al-Quran itu menggunakan bahasa orang yang sudah dewasa. Dan apabila dikelompokkan berdasarkan latar belakang pendidikannya, maka itu dimulai dari anak SMP kelas 3. Dan waktu yang diperlukan dalam setiap pertemuan tatap muka yaitu 90 menit atau 1 jam 30 menit. Ini dilakukan selama 2 kali dalam seminggu. Namun, apabila di dalam seminggu itu hanya dilakukan 1 kali pertemuan saja, maka waktunya akan ditambah menjadi lebih dari 90 menit. Nah, dalam mempelajari Al-Quran dengan menggunakan metode manhaji, ada beberapa tingkatan atau beberapa jenjang ya dalam mempelajarinya. Yang pertama yaitu ada tingkat dasar, yang kedua tingkat menengah, yang ketiga tingkat atas, dan yang keempat tingkat tinggi. Baiklah, di sini pertama yang akan saya jelaskan yaitu tingkat dasar. Jadi pada tingkatan dasar ini, materi yang akan diajarkan adalah memahami arti kata-kata pada ayat dan juga jenisnya. Yang mana materi ini untuk tingkatan anak SMP kelas 3. Dan yang akan mereka pelajari itu yaitu juz 1 di dalam Al-Quran. Yang mana di dalam juz 1 ini akan dibagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi bagian pertama yaitu separuh dari juz 1 atau setengah dari juz 1. Yang mana itu dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah ayat 66. Dan pada bagian pertama ini, materi yang akan dibahas yaitu mengartikan ayat kata demi kata. Jadi, pada bagian pertama ini, peserta akan diajarkan memahami arti ayat yang sesungguhnya, arti kiasan, perumpamaan, dan lain sebagainya. Selain itu, peserta juga akan diajarkan untuk mengetahui ciri dari masing-masing kata, tata tulis, dan juga artinya. Jadi pada bagian pertama ini, peserta sudah dapat menguasai sedikitnya sekitar 1.700 kata beserta dengan ciri dan artinya. Kemudian, pada separuh juz 1 bagian yang kedua, yang mana itu dimulai dari ayat 67 sampai ayat 141 surah Al-Baqarah. Dan materi yang akan dibahas pada bagian yang kedua ini yaitu mengartikan ayat kata per kata, namun ditambah juga dengan mengenalkan jenis dan ciri-ciri katanya, seperti isim, fi'il, dan huruf. Jadi setelah para peserta sudah mengenal jenis beserta cirinya, maka pengajar akan menambah lagi dengan mengenalkan perubahan kata kerja, seperti perubahan kata kerja dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, lalu dirubah lagi menjadi ke fi'il amar. Begitu pula sebaliknya. Dan dalam tingkatan dasar ini, para peserta sedikitnya sudah bisa menguasai kurang lebih 3.680 kata dan juga sudah dapat membedakan jenis dan ciri yang ada, cara mengartikan, dan
dapat menentukan bentuk-bentuk kata kerja. Kemudian, tingkatan yang kedua yaitu adalah tingkat menengah. Jadi, pada tingkatan menengah ini, materi yang akan dibahas yaitu tentang mengenal tasrif, yang mana materi ini untuk tingkatan anak SMA kelas 1. Dan yang akan mereka pelajari yaitu juz 2 di dalam Al-Quran. Sama seperti pada tingkat dasar tadi, pada juz 2 ini akan terbagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi, yang pertama yaitu separuh juz 2 di bagian pertama, yang mana dimulai dari ayat 142 sampai ayat 202 dalam surah Al-Baqarah. Jadi, pada tahap ini, para peserta tidak perlu lagi mengartikan ayat kata per kata. Namun, teks ayatnya masih berupa potongan-potongan kata yang bertujuan untuk menjelaskan eksistensi masing-masing kata yang ada pada ayat tersebut. Kemudian, ini dikembangkan lagi dengan mengenalkan bentuk-bentuk fi'il yang berubah atau al-jamid dan bentuk-bentuk fi'il yang berubah atau mutasarrif yang disertai dengan cara mengubahnya. Dan juga selain fi'il dikenalkan juga isim yang tetap atau al-jamid dan isim yang jadian atau al-mushtaq. Kemudian pada separuh juz 2 bagian yang kedua, yang mana dimulai dari ayat 203 sampai ayat 252 surah Al-Baqarah. Dan materi yang diajarkan pada bagian yang kedua ini yaitu menuliskan ayat secara utuh dan ditambah juga dengan mengenalkan isim yang tetap atau isim al-jamid dan isim yang jadian atau isim al-mushtaq. Selain itu ditambah juga dengan fi'il-fi'il yang berubah atau al-mutasarrif dengan cara menguraikannya per ayat. Nah, jadi pada tingkatan ini atau tingkatan menengah ini disediakan pula buku tasrif sebagai pedoman yang contoh-contohnya diambil langsung dari juz 2. Maka dengan demikian, fi'il-fi'il dan isim-isim yang ada pada juz 2 itu secara otomatis dapat dikenali dan dapat dikuasai oleh para peserta. Dan cara pembelajarannya pun dengan menggunakan kolom-kolom atau tabel sesuai dengan perubahan yang ada. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tingkat atas. Jadi pada tingkatan atas ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenalkan susunan kalimat atau yang sering kita sebut dengan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang mana materi ini untuk tingkatan anak SMA kelas 2. Dan yang mereka pelajari yaitu adalah juz 3 pada Al-Quran. Dan sama seperti pada tingkatan dasar dan tingkatan menengah, pada tingkatan atas ini pun juga terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu separuh dari juz 3 bagian pertama yang dimulai dari ayat 253 sampai ayat 286 atau akhir dari surah Al-Baqarah. Jadi pertama yang akan dilakukan oleh para peserta yaitu menuliskan ayat secara utuh sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Lalu pengajar akan mengenalkan mana yang mabni dan mana yang mu'rab. Maksudnya mabni adalah kata atau kalimat yang tidak berubah harokat terakhirnya. Sedangkan mu'rab adalah kalimat yang berubah pada harokat terakhirnya, baik isim maupun fi'ilnya. Lalu para peserta juga harus menjelaskan intinya, yaitu mana yang menjadi pokok kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau mubtada dan khobar. Dan jabatan kalimat tambahannya juga dijelaskan itu hanya seperlunya saja, sesuai dengan kata yang ada pada ayat tersebut. Kemudian pada separuh juz 3 bagian yang kedua, yang mana dimulai dari awal surah Ali Imran sampai ayat 91 surah Ali Imran, yang mana pada bagian yang kedua ini masih melanjutkan tentang penjelasan mana yang pokok kalimat, namun ditambah juga dengan pelengkap atau penyempurnanya atau yang disebut dengan al-takmilah.
yang berupa semua jabatan kalimat yang biasanya diberikan dalam pelajaran bahasa Arab. Jadi, jabatan kalimat dalam bahasa Al-Quran ini sangat sederhana dan mudah untuk diingat. Karena jabatannya itu sendiri sejalan dengan makna pada ayat tersebut. Juga tambahan lagi, jabatan kalimatnya selalu berpasang-pasangan. Dan tata tulis serta tata bacanya pun mudah untuk diamati dan tidak perlu setiap jabatannya dirincikan secara mendetail. Karena pada pembelajaran ini tujuan pokoknya adalah untuk memahami ayatnya saja, bukan untuk mendalami pelajaran bahasanya. Kemudian tingkatan yang keempat atau tingkatan yang terakhir yaitu adalah tingkat tinggi. Jadi pada tingkatan tinggi ini materi yang diajarkan adalah mengkaji gaya bahasa atau jiwa bahasa, atau yang sering kita sebut dengan ilmu balaghah. Jadi pada tingkatan tinggi ini itu untuk anak SMA kelas 3, dan yang diajarkan pun adalah juz 4 di dalam Al-Quran. Jadi yang akan diajarkan oleh pengajar yaitu pemahaman tentang ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi' yang ada di dalam juz 4 tersebut. Nah, jadi dengan demikian untuk memahami Al-Quran atau untuk menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode manhaji ini hanya cukup sampai juz 4 saja. Dan untuk juz berikutnya itu bisa dilakukan hanya secara otodidak saja. Karena dari juz 5 sampai juz berikutnya itu adalah pengulangan. Jadi untuk menerjemahkan metode manhaji ini pun tidak harus pandai atau harus bisa menggunakan bahasa Arab terlebih dahulu. Karena setiap juznya di dalam buku metode manhaji itu diberikan pengantar berupa pemahaman bahasanya. Bahkan apabila belajar dengan metode manhaji ini hanya sampai juz 2 saja, peserta sudah dapat memahami bahasa Al-Quran dan sudah bisa digunakan untuk membaca kitab kuning atau yang sering kita sebut dengan kitab gundul. Nah, selain itu juga terdapat buku pendamping, yang mana buku ini berfungsi untuk menjelaskan di antara hal-hal yang tidak rinci di dalam Al-Quran. Misalnya seperti silsilah dan hubungan para nabi dan rasul yang dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga ada silsilah bangsa Arab, asal muasal bahasanya, dan sejarah kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Selain itu, selain silsilah yang saya sebutkan tadi, juga dibahas masalah tentang waris, dan ada pula dibahas tentang teknik berdakwah di masa kini dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan apakah kelebihan dan kekurangan metode manhaji. Di mana kelebihan metode ini ialah yang pertama, metode ini ia sangat memperhatikan keterampilan dalam membaca, menulis, menerjemah dan dalam keterampilan berbicara. Yang kedua, metode ini ia menggunakan bahasa ibu sebagai proses pembelajaran bahasa sasaran agar para peserta didik lebih mudah untuk memahami apa yang telah disampaikan. Yang ketiga, metode ini ia sangat memperhatikan kaedah-kaedah gramatika secara general agar proses pembelajaran bahasa Arab disampaikan dengan benar. Yang terakhir iaitu kelebihan yang keempat, metode ini ia sangat berguna
untuk para peserta didik dalam proses gramatika bahasa sasaran. Seterusnya kita ke kekurangan metode manhaji. Kekurangan yang pertama, ia sangat mengabaikan keterampilan berbicara, di mana keterampilan itu sangat penting dan tidak seharusnya diabaikan. Yang kedua, kekurangan metode ini, ia sering menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran sehingga bahasa sasaran tidak mencapai maksimalnya. Dan yang terakhir, metode ini ia sangat memperhatikan bahasa sasaran dalam proses pembelajaran, sedangkan mengkaji bahasa itu sangat penting keterampilannya. Itulah kelebihan dan kekurangan metode ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.